yang biasanya ibu-ibu bayinya boleh dipeluk, saya nggak bisa gitu kan. Anak saya dipegang dengan 2 telapak tangan. Aduh, Pak. Pak, bangun, Pak. Sebentar, sinyalkan apa dulu, sebentar. Aduh. Kenapa? Pak, kok basah ya, Pak ya? Aduh. Tenang. Pak, sakit, Pak. Tenang. Istri saya kenapa, Dok? Kita harus melakukan operasi malam ini juga, Pak. Kan belum waktunya, Dok. Iya, saya tahu. Tapi ini udah darurat sekali. Saya berharap sekali untuk bisa punya keturunan, gitu kan. Kita udah berdoa, kita udah minta, Tuhan kasih. Dan nunggunya tuh nggak sebentar gitu, tunggunya lama. Bukan takut terhadap operasi yang sedang berjalan, tapi kami sedikit takut tentang kondisi anak kami setelah dilahirkan. Kenapa? Karena dia masih kehamilan 28 minggu atau yang dibilang dengan prematur. Pada waktu anak ini lahir, saya kaget. Anak saya dipegang dengan 2 telapak tangan, kecil sekali. Beratnya hanya sekitar 800 gram, panjangnya hanya cuma sekian belas senti. Saya nggak bisa pegang bayi saya dong, karena bayinya masih terlalu kecil. Jadi yang biasanya ibu-ibu bayinya boleh dipeluk, saya nggak bisa gitu kan. Saya langsung bilang, anakku, meskipun engkau kecil, Tuhan Yesus yang besar akan sanggup membawa engkau menjadi anak yang normal pada waktunya. Bayi langsung dibawa ke inkubator pada saat itu. Sementara orang lahir, dibelas SMS, bahwa anak ini lahir dengan gini-gini, saya nggak bisa. Anak saya masih kecil banget, saya harus berjuang bersama dengan suami saya, berdoa bagaimana Tuhan Yesus supaya menjaga mereka setiap hari. Saya nggak pernah melihat bahwa bayi saya kecil gitu ya. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan udah membuat mereka lahir, mereka harus bertahan, mereka harus kuat, mereka harus hidup. Hormat sama abangnya juga ya. Kalian tetap ingat, kalian bersama-sama jerahin mama tuh ya. Meskipun sekarang kalian pisah, tapi kalian nanti bisa bertemu lagi. Sebentar lagi kalian bertemu. Ezekiel itu mengalami ASD. ASD itu ada satu pembuluh di dalam jantung yang belum menutup rapat karena mereka lahir prematur. Dokter jantungnya bilang ini harus segera Bu dioperasi Bu, karena ternyata nggak bisa, klepnya nggak bisa nutup sendiri. Saya bilang yang satu belum selesai, ada lagi seperti ini. Saya bilang Tuhan kok nggak selesai sih masalahnya. Hati kecil saya ingin menjerit. Tuhan, saya tidak tega melihat anak saya yang masih kecil harus disayat punggungnya untuk dioperasi. Akan tetapi saya percaya kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan anak ini untuk menjalani proses operasi. Suami saya cuma bisa nguatin saya, udah nggak usah nangis, kita percaya aja sama rencana Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang kita nggak pernah ngerti, kita jalanin aja semuanya. Ibu Risma, Bapak Dani, operasinya sudah selesai ya. Terima kasih dokter. Adik kita Ezekiel kuat dia menjalani operasi, tinggal nunggu dia selesai dari masa bius. Saya tuh nggak bisa punya kata-kata yang bagus ya buat Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Proses yang dijalani nggak gampang. Ini adalah hidup dan mati. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Michael dan Ezekiel. Bagaimana Ezekiel sekarang bisa sehat, Michael bisa sehat. Tuhan tuh baik banget dah. Tuhan tuh baik banget. Tuhan tuh baik banget sama kita. Saya dan suami saya menantikan Michael dan Ezekiel 11 tahun. Akhirnya Tuhan kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita. Dan saya ngelihat bagaimana Michael dan Ezekiel dari mulai berjalan, dari ngerangkak, itu saya ngelihat semua milestone-nya mereka gitu. Dan itu tuh, itu amazing, itu indah. Jadi sekalipun secara fisiknya capek, tapi secara hati itu kita bisa merasakan sukacita. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberikan kepada saya suami dan papanya anak-anak sebagai imam, nabi, dan raja atas keluarga ini. Kami belajar untuk tetap bersyukur dalam segala kondisi. Dan itu kami deklarasikan meskipun kami dalam kondisi tertekan. Seberapapun beratnya, seberapapun air mata yang kami tumpahkan, tidak pernah melebihi kekuatan kami. Dan saya terlalu percaya Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kekuatan bagi saya setiap hari ketika proses yang kami alami itu kami tidak dapat menjalaninya sendiri. Tapi kami tahu bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak hal yang ajaib di luar dari apa yang kami pikirkan, di luar dari apa yang kami bayangkan. Mungkin saat itu kita nggak tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi. Tapi pada saat kami mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, Tuhan itu ada.